Lebih dari 70% lansia di Indonesia mengalami pandangan kabur meski tidak memiliki penyakit mata serius. Akar masalahnya bukan pada usia, tapi pada 7 kebiasaan pagi yang diam-diam merusak saraf mata. Setiap hari, tanpa sadar, banyak lansia justru memulai pagi dengan cara yang melemahkan penglihatan mereka sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia. Banyak yang datang ke ruang praktik saya dengan keluhan serupa. Mata buram, cepat lelah, silau, dan seringkali sudah mencoba berbagai suplemen mahal. Namun yang mengejutkan, beberapa di antara mereka justru berhasil memulihkan kejernihan penglihatan bukan dengan obat, bukan dengan operasi, melainkan dengan 7 kebiasaan pagi sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja di rumah. Salah satunya adalah seorang pasien saya dari Magelang. Dulu ia hampir menyerah karena katarak ringan, tapi kini bisa kembali membaca Al-Quran setiap pagi, hanya karena rutin melakukan kebiasaan nomor 4 yang sering dianggap sepele. Hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu menelusuri 7 langkah kecil yang bisa menyalakan kembali cahaya di mata dan semangat di hati. 7 kebiasaan ini bukan rahasia, tapi kunci alami yang sering kita abaikan. Mari kita mulai dari kebiasaan paling dasar, yang justru sering dilupakan, padahal bisa jadi awal dari mata yang kembali terang. Saya masih ingat seorang pasien saya bernama Pak Arif, yang berusia 70 tahun dan merupakan pensiunan guru dari Kediri. Beliau datang dengan keluhan mata sering merah dan terasa berat setiap pagi. Setelah saya tanya lebih jauh, ternyata setiap malam beliau tidur dengan lampu terang menyala, karena takut gelap. Kalau lampu dimatikan, saya sulit tenang dok, katanya pelan. Tapi tanpa beliau sadari, cahaya yang menenangkan itu justru menjadi racun diam-diam bagi matanya. Mata, sama seperti tubuh, juga butuh istirahat total di dalam gelap. Saat kita tidur, saraf mata bekerja memperbaiki diri. Di saat itu pula hormon melatonin meningkat hingga 25-30% dibanding saat terjaga. Dan hormon inilah yang membantu memperbaiki sel-sel retina yang lelah setelah seharian menatap cahaya. Kalau lampu tetap menyala, proses itu terganggu. Hasilnya, saraf optik menjadi tegang. Tekanan bola mata meningkat, dan penglihatan makin buram. Saya jelaskan dengan cara sederhana kepada Pak Arif. Bayangkan mata seperti jalan kampung yang harus diperbaiki tiap malam. Kalau truk dan motor masih lalu lalang karena lampunya terus menyala, bagaimana para pekerja bisa memperbaikinya? Begitu juga dengan mata kita. Gelap bukan musuh, justru sahabat yang memberi waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Mulai malam ini, cobalah matikan lampu kamar atau ganti dengan lampu kecil berwarna kekuningan yang lembut. Tidurlah selama 6-8 jam dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi, dan hindari tidur miring ke satu sisi terlalu lama karena bisa menekan bola mata. Setelah seminggu, banyak pasien saya merasa matanya lebih segar, tidak mudah silau di pagi hari, dan kepala terasa ringan. Pak Arif pun mulai berani tidur dalam cahaya remang. 2 minggu kemudian, beliau datang lagi dengan senyum lebar. Sekarang bangun pagi, mata saya tidak berat lagi dok. Saya baru sadar ternyata yang dibutuhkan bukan obat, tapi istirahat yang benar. Bapak Ibu, mata yang terang dimulai dari tidur yang tenang. Karena di setiap malam yang gelap, tubuh sedang menyiapkan terang baru untuk hari esok. Banyak lansia yang bercerita kepada saya. Setiap pagi begitu membuka mata, hal pertama yang mereka cari adalah HP. Ada yang ingin membaca pesan dari anak. Ada pula yang langsung menonton berita atau membuka media sosial. Saya paham, itu cara untuk merasa dekat dengan keluarga. Tapi tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat mata cepat lelah, buram, bahkan berair di pagi hari. Saya teringat Ibu Wati, 64 tahun dari Bandung. Setiap pagi beliau selalu membuka HP sambil masih berbaring. Beberapa bulan kemudian, matanya mulai terasa perih setiap kali melihat cahaya terang. Setelah diperiksa, tidak ada kelainan besar. Hanya saraf mata yang terlalu sering dipaksa bekerja sebelum siap. Begini penjelasan mudahnya Bapak Ibu. Saat kita baru bangun tidur, pupil mata masih menyempit karena semalaman berada di ruangan gelap. Kondisi ini disebut adaptasi gelap terang. Dan menurut penelitian dari Journal of Ophthalmic Physiology, butuh sekitar 5-10 menit bagi mata untuk menyesuaikan diri sepenuhnya. Ketika tiba-tiba terkena cahaya terang dari layar HP atau televisi, mata kaget, saraf optik menegang, air mata keluar sebagai bentuk perlindungan.
dan lama-lama mata menjadi kering serta gampang silau. Mulai sekarang, coba ubah rutinitas. Setelah bangun, duduklah dulu di tepi tempat tidur, tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata beberapa detik, lalu biarkan cahaya alami masuk pelan-pelan. Jika ingin menyalakan lampu, pilih yang redup dulu. Beri waktu 5-10 menit agar mata bisa menyesuaikan diri sebelum menatap layar. Ibu Wati mengikuti saran ini selama 2 minggu. Hasilnya mengejutkan, matanya tidak lagi perih di pagi hari dan ia berkata, "Saya baru sadar, ternyata yang lelah bukan hanya tubuh, tapi juga mata yang tidak pernah diberi waktu untuk bangun." Bapak Ibu, biarkan mata bangun dulu sebelum dunia digital menyilauinya. Satu kebiasaan kecil ini saja bisa mengembalikan ketenangan dan kejernihan di awal hari. Pagi itu di halaman rumah Pak Joko, 68 tahun, suasananya hangat dan tenang. Beliau duduk di kursi bambu, menatap pohon mangga di kejauhan. Saya menyapanya, "Pak Joko, hari ini kita latih otot mata ya. Tidak butuh alat, cukup niat." Beliau tersenyum. "Mata juga perlu olahraga." "Ya dok." Saya mengangguk pelan. Mata, sama seperti otot kaki, jika jarang digerakkan akan kaku dan mudah lelah. Banyak lansia mengira pandangan buram itu hanya karena usia. Padahal seringkali karena otot fokus di mata sudah kehilangan kelenturannya. Akibatnya, saat melihat benda jauh atau dekat, mata cepat pegal dan kabur. Latihan ini sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Pagi hari, duduklah dengan tenang, pandang benda jauh selama 10 detik, bisa pohon, genteng, atau gunung di kejauhan. Lalu alihkan pandangan ke ujung jari Bapak Ibu yang didekatkan ke wajah. Ulangi 5 kali sambil tarik napas perlahan. Lakukan dengan santai, jangan terburu-buru. Tujuannya bukan memaksa mata, tapi melatihnya agar tetap lentur dan peka. Setelah 2 minggu latihan ini, Pak Joko kembali ke klinik dengan wajah cerah. "Dok, saya bisa baca label obat tanpa kacamata sekarang," katanya bangga. Saya tersenyum, "Itu hadiah dari kesabaran, Pak." Secara medis, latihan ini membantu memperlancar aliran darah ke retina dan menjaga saraf mata tetap aktif. Beberapa studi di Jepang juga menunjukkan bahwa latihan fokus sederhana selama 2 minggu dapat meningkatkan akurasi penglihatan jarak dekat hingga 15% pada kelompok usia di atas 60 tahun. Tapi lebih dari itu, latihan fokus juga melatih pikiran untuk tenang. Banyak pasien saya mengatakan, setelah latihan mereka merasa tidak hanya mata yang segar, tapi juga hati yang ringan. Bapak Ibu, kadang keajaiban tidak datang dari obat, tapi dari gerakan kecil yang dilakukan dengan sabar setiap hari. Coba lakukan latihan ini setiap pagi setelah bangun sambil menikmati udara segar. Dalam waktu singkat, Bapak Ibu akan merasakan pandangan yang lebih jernih, kepala lebih ringan, dan semangat yang kembali hidup. Kalau otot mata sudah terlatih, langkah berikutnya adalah memberi bahan bakar yang tepat agar penglihatan tetap kuat sepanjang hari. Setiap kali saya berkunjung ke rumah pasien lansia, saya selalu tertarik melihat isi piring sarapan mereka. Ada yang hanya berisi nasi putih, teh manis, dan gorengan. "Yang penting kenyang dulu dok," kata Ibu Sri, 72 tahun, dari Purwokerto sambil tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, saya melihat matanya yang mulai redup dan sering berair. Saya jelaskan dengan lembut, "Ibu tahu tidak, mata juga butuh sarapan, bukan cuma perut." Warna cerah di piring pagi, seperti oranye dari wortel, hijau dari bayam, kuning dari jagung, atau jingga lembut dari pepaya, adalah sumber kekuatan alami bagi penglihatan. Zat bernama beta-karoten, lutein, dan vitamin C di dalamnya bekerja menjaga lensa mata tetap jernih dan melindungi retina dari kerusakan akibat cahaya. Bahkan, penelitian di Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa konsumsi sayur dan buah berwarna cerah 3 kali seminggu dapat menurunkan risiko katarak hingga 18%. Setelah mendengar itu, Ibu Sri mulai mengubah menu paginya. Setiap hari, ia menambahkan potongan pepaya kecil dan telur rebus di piringnya. 2 minggu kemudian, ia datang kembali ke klinik sambil berkata, "Sekarang mata saya tidak cepat silau lagi dok, dan rasanya tubuh juga lebih ringan." Saya tersenyum karena tahu perubahan kecil itu sudah membawa hasil besar. Bapak Ibu, sarapan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut, tapi untuk menghidupkan energi di seluruh tubuh, termasuk mata. Hindari kebiasaan minum teh manis atau kopi tanpa makanan bergizi. Coba isi piring pagi dengan warna-warna cerah alami, bukan dari saus atau pewarna makanan, tapi dari buah dan sayur segar. Warna cerah di piring bisa jadi warna terang di penglihatan. Kalau setiap pagi mata diberi nutrisi yang cukup, ia akan lebih tahan terhadap kelelahan dan sinar terang sepanjang hari. Sekarang,
Saya ingin tahu dari Bapak Ibu setiap pagi biasanya sarapan apa? Coba tulis di komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi sahabat lain yang ingin menjaga kesehatan lansia tetap bugar dan matanya tetap jernih. Dan setelah sarapan, ada satu kebiasaan lembut yang sering dianggap sepele, padahal bisa membuat mata terasa lebih segar dalam hitungan menit. Saya sering berkata kepada pasien, jangan biarkan mata bekerja sendirian, bantu dia sedikit setiap pagi. Caranya sederhana, cukup dengan pijatan lembut di sekitar mata. Gerakan kecil ini mungkin tampak sepele, tapi efeknya besar untuk kesehatan lansia, terutama bagi yang sering merasa mata berat, cepat buram, atau kepala terasa penuh. Beberapa bulan lalu saya bertemu Pak Hadi, 69 tahun, dari Semarang. Setiap kali membaca koran atau menonton TV, matanya cepat pegal, bahkan sering terasa nyut-nyutan di pelipis. Beliau pikir itu tanda tekanan darah naik. Setelah saya periksa, ternyata aliran darah di sekitar matanya kurang lancar karena ototnya tegang terus-menerus. Saya ajarkan satu kebiasaan kecil, pijat lembut di area bawah alis dan pelipis setiap pagi selama 1 menit. Caranya mudah. Gunakan ujung jari manis karena tekanannya paling lembut, taruh di sekitar mata, lalu tekan perlahan sambil membuat gerakan melingkar kecil. Jangan digosok keras, cukup seperti menyapa mata yang baru bangun. Lakukan sambil tarik napas dalam dan hembuskan pelan. Gerakan ini membantu membuka sirkulasi darah, menenangkan saraf optik dan meredakan ketegangan di kepala. Setelah seminggu, Pak Hadi kembali ke klinik dengan senyum lega. Dok, kepala saya lebih ringan, mata tidak mudah kabur lagi. Dari situ saya tahu, tubuh memang selalu memberi sinyal. Kadang bukan obat yang dibutuhkan, tapi sentuhan kecil yang dilakukan dengan kasih. Bapak Ibu, jangan takut memanjakan mata. Dengan pijatan lembut, lakukan setiap pagi setelah mencuci muka agar kulit lebih segar dan bersih. Pijatan ini bukan sekadar untuk kecantikan, tapi untuk kesehatan dan kejernihan penglihatan. Ingat, sentuhan kecil bisa jadi penyembuh besar jika dilakukan dengan lembut dan penuh kesabaran. Setelah mata terasa lebih rileks, langkah berikutnya adalah menjaga kesejukan alami yang membantu saraf mata tetap segar sepanjang hari. Di pagi hari seringkali kita terburu-buru. Bangun, langsung ke dapur, menyiapkan sarapan, lalu mandi. Tapi ada satu kebiasaan kecil yang sering dilewatkan, padahal bisa membuat mata terasa lebih jernih dan segar dalam sekejap, yaitu mencuci mata dengan air dingin. Saya teringat Pak Roni, 71 tahun, dari Tegal. Beliau dulu selalu mencuci muka dengan air hangat karena takut kedinginan. Kalau pakai air dingin, rasanya menusuk, dok, katanya. Tapi semakin lama matanya makin sering terasa berat. Kadang bengkak di pagi hari. Saya jelaskan, air hangat memang nyaman, tapi justru bisa membuat pembuluh darah di sekitar mata melebar dan menahan cairan, sehingga mata tampak bengkak dan mudah lelah. Mulai hari itu, saya sarankan beliau mengganti dengan air dingin dari keran, bukan air es, tapi air segar suhu kamar. Cukup percikan lembut ke sekitar mata 3-5 kali, jangan siram terlalu keras. Cukup biarkan percikan air itu seperti membangunkan mata dari tidur panjangnya. Setelah itu, keringkan perlahan dengan tisu atau handuk bersih. Dalam seminggu, Pak Roni kembali ke klinik dengan wajah cerah. Sekarang setiap pagi mata saya terasa ringan dan tidak lagi bengkak. Ternyata air dingin bukan musuh, ya dok, tapi teman yang menenangkan. Saya tersenyum mendengar itu, karena perubahan sederhana memang sering membawa hasil besar. Air dingin membantu melancarkan aliran darah di sekitar mata, menenangkan saraf optik yang tegang, dan mengurangi peradangan kecil yang sering terjadi akibat kurang tidur atau paparan cahaya. Prinsipnya sama seperti terapi kompres dingin yang digunakan di klinik mata untuk menurunkan pembengkakan ringan. Bagi lansia, ini adalah terapi alami yang mudah dan murah untuk menjaga kesehatan mata. Bapak Ibu, air dingin bukan hanya membangunkan wajah, tapi juga membangkitkan cahaya di mata. Jadikan kebiasaan ini bagian dari rutinitas pagi setiap hari. Setelah mata dibersihkan, langkah berikutnya justru memberi vitamin alami paling murah yang sering kita abaikan, yaitu sinar matahari pagi. Setiap kali saya mengunjungi pasien lansia di kampung, saya selalu suka melihat mereka duduk di teras saat matahari baru terbit. Udara masih lembut, burung berkicau dan sinar matahari perlahan menyapa bumi. Sayangnya, banyak yang memilih menutup jendela karena takut silau. Padahal justru di sinar lembut pagi itulah tersimpan salah satu rahasia besar untuk menjaga kesehatan mata lansia. Saya masih ingat Ibu Aminah, 65 tahun, dari Yogyakarta.
Ia sering mengeluh matanya cepat buram dan silau kalau siang. Setelah berbincang, saya tahu ternyata ia hampir tidak pernah keluar rumah pagi-pagi. Saya lebih suka di dalam rumah dok, takut mata makin silau, katanya. Lalu saya sarankan sesuatu yang sederhana. Coba saja setiap pagi buka jendela. Hadapkan wajah ke sinar matahari yang lembut, pejamkan mata perlahan, lalu biarkan hangatnya menyentuh kelopak selama 15 detik. Awalnya Ibu Aminah ragu, tapi akhirnya mencoba. 2 minggu kemudian, ia datang lagi sambil tersenyum. Mata saya sekarang tidak cepat silau lagi, dan tidur saya juga lebih nyenyak. Secara medis, sinar matahari pagi membantu mengaktifkan sel retina dan memperbaiki ritme tubuh. Studi di Jepang dan Korea menunjukkan bahwa paparan sinar matahari pagi selama 5-10 menit dapat meningkatkan produksi serotonin dan vitamin D yang berperan dalam menjaga retina tetap sehat serta menstabilkan tekanan bola mata. Vitamin D yang dihasilkan juga mendukung sirkulasi darah di sekitar mata, membuatnya lebih kuat dan tidak mudah lelah. Tapi ingat, jangan lakukan di atas jam 9, karena sinar ultraviolet sudah terlalu kuat. Cukup 3-5 menit saja di bawah sinar lembut, sambil menarik napas pelan. Anggap saja itu waktu berbincang dengan alam sebelum hari dimulai. Bapak Ibu, kalau selama ini yang dijemur setiap pagi adalah pakaian atau HP, sekarang giliran mata yang mendapat sinar hangatnya. Rasakan bagaimana sinar lembut itu membuat pikiran lebih tenang dan pandangan terasa lebih terang. Dan jika semua kebiasaan ini dari tidur cukup sampai menjemur mata dilakukan dengan sabar dan konsisten, maka tubuh akan memberi hadiah yang tak ternilai. Mata yang kembali jernih, kepala yang ringan, dan semangat yang menyala di usia penuh berkah. Beberapa bulan lalu saya menerima kabar menggembirakan dari Pak Budi, 68 tahun, seorang pensiunan pegawai dari Surabaya. Dulu beliau datang ke klinik dengan wajah murung, membawa kacamata tebal dan berkata, "Dok, saya sudah tidak bisa baca Al-Quran dengan jelas. Hurufnya kabur semua." Saat itu saya hanya tersenyum dan berkata, "Pak, jangan putus asa dulu. Coba jalani 7 kebiasaan pagi yang saya ajarkan selama 3 bulan. Tidak perlu terburu-buru, cukup sabar dan rutin." Pak Budi menuruti saran itu. Setiap malam ia tidur dengan lampu redup, setiap pagi mencuci mata dengan air dingin, berjemur sebentar di halaman, dan mulai sarapan dengan buah serta sayur berwarna cerah. Awalnya ia mengira tak akan ada hasil, tapi perlahan, setiap minggu pandangannya terasa lebih ringan. Hingga suatu pagi, beliau menelepon saya dengan suara bergetar. "Dok, saya bisa baca lagi tanpa kacamata." Hurufnya tidak menari-nari lagi. Nah, mendengar itu, saya terdiam sejenak. Karena saya tahu bukan hanya matanya yang pulih, tapi juga semangat hidupnya. Dari yang dulu selalu murung, kini ia rajin berjalan pagi bersama cucu, tersenyum lebih sering, dan matanya benar-benar terlihat bercahaya. Jadi, dari tidur cukup, menghindari layar saat bangun, latihan fokus, sarapan berwarna cerah, pijat lembut, cuci mata dengan air dingin hingga menjemur mata di pagi hari, semuanya sederhana tetapi saling melengkapi. Bapak Ibu, kesehatan lansia bukan soal usia, melainkan soal kebiasaan. Mata yang jernih tidak datang dari suplemen mahal, melainkan dari disiplin kecil yang diulang setiap hari. Tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asal kita mau memberinya kesempatan. Kalau Bapak Ibu ingin penglihatan tetap terang dan tubuh terasa ringan, jangan tunggu sampai kabur. Mulailah dari hari ini, dari satu langkah kecil saja, mungkin dari kebiasaan paling sederhana, seperti mencuci mata dengan air dingin atau membuka jendela untuk menjemput cahaya pagi. Mungkin dari kebiasaan paling sederhana, seperti mencuci mata dengan air dingin atau membuka jendela untuk menjemput cahaya pagi. Dan saya ingin tahu, dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling ingin Bapak Ibu mulai lebih dulu? Tulis di komentar, supaya kita bisa saling menyemangati dan menjaga kesehatan lansia bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.